Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya memperbanyak tanaman Philodendron lemon dengan cara stek satu ruas seperti yang sudah saya praktekkan di beberapa tanaman sirih-sirihan. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsha di channel Aska Garden Indonesia, channel yang membahas tentang dunia tanaman, baik itu perawatan, budidaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan lugas sesuai pengalaman kami. Oke, sebelum kita memasuki video selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan follow akun kami di YouTube dan Facebook dengan nama yang sama, Aska Garden Indonesia, untuk update informasi yang terbaru. Oke, terima kasih. Kita akan memasuki video kali ini ya. Di depan saya itu ada beberapa tanaman dari keluarga sirih-sirihan ya. Ada ada sirih neon, ada sirih marble variegata, dan ada ini Epipramnum var putih. Semua di sini saya ingin menampilkan ini persamaannya adalah saya sudah melaksanakan propagasi perbanyakan dengan teknik satu ruas daun, dan insya Allah ini sudah saya cek tadi pagi. Untuk semua jenis ini sudah ada tunas yang mau keluar ya, jadi dia sudah siap, tunas itu di dalam sudah mau keluar, sudah warnanya putih ya, karena memang baru beberapa hari yang lalu ini saya perbanyak dan alhamdulillah lancar ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memperbanyak jenis tanaman Philodendron lemon. Kita tahu memang ini adalah tanaman Philodendron yang warnanya unik, khas warna kuning ya. Ini masih kecil teman-teman, jangan dipikir cuman bisa kecil ya, tapi maasnya bisa besar. Cuma kebetulan yang saya punya baru ukuran kecil, tapi bisa kita perbanyak. Oke. Yang harus kita siapkan yang pertama adalah jelas tanamannya, kita sudah harus siap seperti ini. Terus yang kedua, kita pakai teknik sebelumnya ya, teknik sebelumnya yang saya pakai lumut. Oke, kita pakai lumut hidup ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini saya beli lumut hidup yang biasa tumbuh di pohon pinus di hutan-hutan. Oke, kalau teman-teman sudah beli, itu kemarin saya beli satu plastik ya, satu karung bobot sekitar 2 kilo, itu harganya Rp15.000 ya. Kalau di Jogja harga sekian. Itu caranya, kita ambil dari plastiknya, terus kita ini kecil-kecilkan seperti ini partikelnya. Ini kan lumut hidup ya, kita kecilkan seperti ini, baru kita cuci dengan air bersih. Jadi kita, bahasa Jawanya dikopiok ya, talongan dicuci lah kasarnya, dibersihkan untuk menghilangkan tanah-tanah mungkin atau hama-hama lain yang mungkin masih ada di lumut. Oke, bila sudah siap kita tiriskan, akhirnya seperti ini. Jadi bentuknya media ini lembab ya, lembab, terus kandungan airnya juga tinggi, tapi aerasinya bagus. Itu salah satu kuncinya untuk memperbanyak tanaman Philodendron. Oke, sudah siap dengan medianya, kita siapkan potnya. Karena ini tanamannya masih kecil ya, maksudnya daunnya kecil ya, kita pakai cukup dengan pot ukuran 8. Oke, kita cukup dengan ukuran pot 8. Nanti kita perbanyakannya dengan kita membongkar media tanam ini dulu. Oke, kita akan bongkar tanaman ini untuk bisa kita cacah. Oke, karena ini saya bongkar ya teman-teman, ini akan saya percepat saja, terus nanti akan saya cuci, baru akan kita propagasi ya teman-teman. Jadi untuk pembongkaran saya percepat saja. Oke teman-teman, ini tanaman Philo lemon yang sudah saya bersihkan, yang saya sudah buka media tanamnya. Oke, ini ada sedikit tips buat teman-teman kalau mau memperbanyak tanaman Philo, itu usahakan induknya kalau memungkinkan untuk tidak usah kita bongkar, cukup kita potong saja di 1 sampai 2 daun dari terakhir yang dari dasar ya.
tadi ini kan di sini ya teman-teman, ini nyambung di sini. Terus saya potong, saya tinggal 2 daun saja. Oke, ini dan ini. Harapannya karena ini media tanam tidak saya bongkar, maka adaptasi tanaman ini bagus ya. Tinggal kita menunggu tunas baru yang tumbuh dari ketiak daun. Jadi nanti dia stresnya akan cepat, tidak begitu stres ya, misalkan itu dia akan keluar tunas dan jadi individu baru ya, yang cepat pertumbuhannya. Oke, jadi kalau seperti ini kita tinggal menunggu saja tunas itu keluar dan tumbuh lagi seperti sedia kala. Nah, yang kita lihat itu adalah yang sudah kita cacah. Nah, ini batangnya masih kecil ya teman-teman, seperti ini, masih kecil sekali. Nggak ada masalah karena memang masih ukuran muda ya. Nah, di sini kita akan mencacah tanaman ini menjadi beberapa potongan. Oke, kita tinggal siapkan gunting saja untuk memotong. Teman-teman kalau mau mencacah itu usahakan ada akar sejatinya ya teman-teman. Itu untuk lebih ke keamanan tanaman itu sendiri. Ini ada akar di sini ya teman-teman. Udah ada akar satu di sini ya. Ini insya Allah kalau kita stek akan tetap hidup ya. Kita bisa stek di sini. Potong di sini, diperluas. Jangan khawatir teman-teman, karena memang pilu itu tanaman kuat ya. Walaupun kita stek perluas, ini insya Allah tetap masih bisa hidup. Oke, terus ini, lah ini kan tidak ada, akarnya belum kelihatan ya teman-teman. Kita bisa pakai teknik 2 ruas, jadi biar aman. Seperti ini. Oke, ini tetap besok akan keluar akar yang tua ini, karena kemarin sempat ada di atas media tanam ya teman-teman. Itu nggak ada masalah ya. Terus nanti kita bisa tanam dengan teknik 2 ruas. Kalau untuk tanaman daun yang sudah ada akar seperti ini, kita bisa stek 1 ruas seperti ini. Oke, jadi teman-teman kalau mau menyetek ya, memotong daun itu usahakan lihat akar. Kalau ada akar 1 daun siap. Kalau belum ada akar ya kita pakai 2 atau 3 ruas biar aman. Ini karena ada akar juga ya teman-teman, maka saya potong 1 ruas daun. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini tidak ada daun. Oke, tapi ada akar. Nah, kita bisa memakai beberapa ruas sekalian ya. Itu ada di sini. Jadi ini lebih faktor ke keamanan saja, biar daya tahan daya hidupnya besok tinggi. Seperti ini saja insya Allah cukup ya. Terus ini yang pucuk itu ada 1 daun di sini dan ini yang masih baru. Jadi yang baru jangan dipotong teman-teman. Tetap kita teruskan saja patokannya. Ini kalau masih ada seludang seperti ini berarti kita jangan cacah ya teman-teman. Oke, jadi dalam 1 potongan tadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sekecil tadi dapat 6 tanaman baru. Lah, nanti di sini saya tidak akan menanam semuanya untuk di video kali ini. Saya cuma akan mencontohkan saja. Karena nanti yang lainnya akan saya percepat saja. Kita pakai pot ukuran 8. Caranya teman-teman, tadi kan sudah saya siapkan lumut. Kita tinggal tanam, masukkan media tanam lumut di pot ya. 2/3 dari pot sendiri. Oke, terus kita masukkan daun yang sudah kita stek tadi seperti ini. Nah, ini kan ada contoh ya teman-teman, ini sudah mau keluar tunas baru, kelihatan kecil sekali, tapi ini adalah calon tunas yang baru. Oke, kita tanam seperti ini. Terus kita tutup lagi dengan media tanam. Tadi sekitar 2/3 ya. Terus 1/3-nya kita tutup dengan media tanam lumut. Hingga teman-teman, pengalaman saya untuk lumut seperti ini, daya suksesnya, daya hidupnya itu tinggi. Walaupun memakai teknik 1 ruas daun untuk budidaya. Oke, seperti ini saja caranya.
cukup kita masukkan seperti ini. Yang terakhir kita siram dengan air. Oke, pakai siram air bersih aja biasa. Kenapa? Karena ini masih media baru ya, media tanam juga tidak basah banget, maksudnya kita akhirnya siram biar dia memadat. Oke, udah seperti ini saja, selesai. Air juga udah keluar ya. Karena ini media lumut hidup, maka aerasinya memang terbukti paling bagus untuk teknik propagasi stek perluas. Oke, seperti ini saja. Nanti di yang lainnya akan saya percepat saja. Intinya kita bisa melakukan stek satu ruas ya, baik jenis pilo atau siri-sirian ya, baik philodendron ataupun kelas siri. Oke, atau epipremnum. Oke, mungkin itu saja caranya. Tinggal kita rawat, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, jadi harus kita teduhkan biar tidak terlalu over suhu ya. Terus yang kedua, kita bisa siram ini media tanam antar 2-3 hari sekali. Jangan khawatir kalau nyiram kebanyakan, karena ini memang paling baik membuang air ya. Dia nahan air, tapi saat kita siram itu akan langsung diteruskan ke bawah, jadi tidak akan mengenang. Jadi pemakaian lumut itu saya rekomendasikan. Oke, begitu video kali ini tentang bagaimana memperbanyak tanaman philodendron lemon dengan stek satu ruas. Jangan lupa subscribe dan follow akun kami di YouTube dan Facebook dengan nama yang sama, Aska Garden Indonesia, untuk update informasi yang terbaru yang lainnya. Itu aja dari saya. Ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.